Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Berjumpa lagi dalam ibadah online KH Agung di Pluit. Adik-adik sudah siap beribadah kepada Tuhan? Yuk mari sama-sama kita dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan mulai ibadah kita ya. Kita mau angkat pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam dan berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam dan berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati ibadah online kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang turut campur tangan dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Nah, adik-adik, sekarang Kak Kristin mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita mau angkat pujian sayang-sayang disayang Tuhan. Adik-adik semua disayang Tuhan kan? Kak Kristin disayang Tuhan, kita semua disayang Tuhan. Kita akan menjadi lagi ya. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat dari anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, kita semua disayang oleh Tuhan ya. Wah, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita diangkat jadi anak Tuhan, anak raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita masih melanjutkan pujian kita ya. Kita mengangkat pujian, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja, anaknya Tuhan Yesus pastinya. Kita angkat pujian ini ya. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bersyukur ya kalau kita adalah anak-anak raja, anak Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian Yesus sayang padaku. Alkitab
seperti gambar aku ingin dirinya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, ikuti firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh berkumpul kembali. Kita boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini yang pastinya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pejamkan mata kita mau berdoa sungguh-sungguh. Kita mohon pimpinan Tuhan dan kita mau menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah Tuhan dan kami boleh diberkati. Terima kasih buat kasih setiamu Bapa. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara Engkau sebab kami siap mendengar, dan ajar kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, apa kabarnya? Kakak percaya semuanya diberkati Tuhan dan semuanya luar biasa di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau kasih lihat. Nah, kakak sedang membawa setangkai bunga. Bunganya bagus gak? Bagus ya. Nah, kalau ini bunga plastik, mau gimana pun bentuknya akan selalu kelihatan bagus dan segar. Nah adik-adik, beda lagi kalau bunga yang ditanam sama mama papa kita, atau yang adik-adik sering lihat mungkin di jalanan atau mungkin di gereja ada. Nah adik-adik lihat bunganya hidup kalau tertancap di tanah. Ada tangkai yang tertancap di tanah, maka bunganya akan bertumbuh dan berbunga dan sangat bagus. Kalau tanahnya tidak bagus, maka bunganya yang tumbuh juga tidak bagus. Nah kalau yang ini akan selalu kelihatan bagus, segar, ya, cantik. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan satu cerita firman Tuhan yang berhubungan dengan bunga. Adik-adik penasaran dengan cerita firman Tuhan? Nah, kalau yang diceritakan dalam Alkitab lebih ajaib lagi adik-adik. Tidak perlu pakai tanah. Wah, kok bisa? Tidak perlu pakai tanah. Tangkainya tidak tertancap di tanah, tetapi bisa berbunga. Kalau adik-adik penasaran, sekarang buka Alkitabnya. Ayo, kita buka Alkitabnya sama-sama. Kita mau buka di dalam di dalam Bilangan ya. Bilangan pasal yang ke-17 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ya, kakak sambil menunggu adik-adik itu buka Alkitab. Sekali lagi, Bilangan 17 ayat 1 sampai yang ke-13. Ya. Kalau sudah ketemu, adik-adik sudah baca perikopnya ya. Judulnya tentang tongkat Harun berbunga. Wah, dari judulnya saja sudah menarik ya. Tongkat Harun berbunga. Adik-adik tahu kan tongkat ya? Tongkat biasa dipakai sama opa-oma kita, kakek nenek yang sudah tua. Kadang kalau kakinya sudah tidak kuat, mereka perlu tongkat untuk menopang tubuh mereka. Nah, adik-adik, ada juga orang yang cacat, kadang juga perlu tongkat. Nah, adik-adik, firman Tuhan di sini mengatakan bahwa tongkat Harun berbunga. Bagaimana caranya tongkat Harun bisa berbunga ya? Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya. Suku demi suku seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun.
bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Ingat ya adik-adik, ini adalah firman Tuhan kepada Musa. Tuhan menyampaikan kepada Musa untuk mengumpulkan 12 suku Israel pada masa itu, dan salah satunya adalah suku Lewi. Dan Tuhan perintahkan tulis nama Harun di atas tongkat suku Lewi. Yang lainnya ada 11 suku yang lain lagi. Tuhan mau mereka memberikan satu nama pemimpin yang terbaik, dituliskan di tongkat yang akan dikumpulkan kepada Musa. Nah, kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. Dan 12 tongkat dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikan tongkat Harun di hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak mendengar lagi, supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Nah, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan. Nah, di dalam pasal ini menjelaskan bagaimana Harun dipilih oleh Tuhan, dipilih langsung oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa sampai ada kejadian seperti ini? Pada saat itu orang-orang Israel dipimpin oleh Musa, tetapi lama-kelamaan mereka mulai bersungut-sungut. Mereka sudah meragukan Musa, meragukan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, inilah tidak bagus, itu tidak bagus, aku tidak percaya ini, itu. Mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Nah, pada saat itu Tuhan ingin menegaskan kepada bangsa Israel, akulah Tuhan, aku yang memilih kalian, membawa kalian keluar dari tanah Israel. Aku akan terus memimpin kalian. Kemudian Tuhan memilih seorang pemimpin untuk membawa mereka ke kemah suci. Nah, pada saat itu yang seperti kakak Julika sudah bacakan ya, tadi firman Tuhan di ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengumpulkan 12 tongkat dari 12 suku Israel. Salah satunya di dalam adalah suku Lewi. Dan tadi apa yang Tuhan katakan? Tulis nama Harun di atas tongkat suku Lewi. Kemudian kamu kumpulkan 12 tongkat tadi, taruh di tempat kamu beribadah, datang kepadaku. Nah, kemudian Musa menyampaikan perintah itu dan mengumpulkan 12 tongkat. Nah, salah satunya adalah tongkat dari Harun dari suku Lewi.
kemudian Tuhan sesuai perintah Tuhan, Musa mengumpulkan 12 tongkat itu dan bawa ke kemah suci. Adik-adik, firman Tuhan kepada Musa, siapapun yang aku pilih pemimpin nantinya, tongkatnya akan bertunas, dan itu adalah orang yang aku pilih. Kemudian Musa melaksanakan perintah Tuhan. Dia tempatkan 12 tongkat itu di dalam kemah suci. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Keesokan harinya ketika Musa kembali masuk ke dalam kemah suci, maka terlihatlah bahwa salah satu tongkat itu bertunas. Adik-adik, bukan hanya bertunas, sudah bertunas, berbunga, kemudian berbuah. Betapa ajaibnya tongkat yang cuma diletakkan di dalam rumah Tuhan, di dalam kemah suci, yang tidak tertancap di dalam tanah, yang tidak disiramin air setiap hari, bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Nah, itulah ajaibnya Tuhan kita. Dan itu menunjukkan bahwa Tuhan mau memilih Harun untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, yang terpilih adalah tongkat Harun. Kemudian Musa membawa tongkat-tongkat itu keluar untuk memperlihatkan kepada bangsa Israel, menunjukkan bahwa ini loh, Harun sudah dipilih oleh Tuhan secara langsung. Tuhan katakan, ini adalah orang yang aku pilih. Tongkatnya yang berbunga, berbuah, bertunas tadi adalah orang yang aku pilih. Dan Tuhan ingin menunjukkan kepada Israel bahwa aku tetap Allah yang akan memimpin mereka melalui orang yang dipilih sama Tuhan. Bahwa Tuhan ingin menegaskan bahwa kalian tidak perlu bersungut-sungut lagi. Ini adalah orang yang aku pilih langsung untuk memimpin kalian. Nah, adik-adik, karena ketidaktaatan Israel, percayaan Israel kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menunjukkan kuasanya lagi kepada Israel. Tuhan memimpin, Tuhan memilih Bapak Harun secara langsung untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini? Kita lihat bagaimana Tuhan secara langsung memilih Bapak Harun untuk menjadi kepala, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Adik-adik, akan mau katakan bahwa hari ini adik-adik yang percaya kepada Tuhan, adik-adik yang setia sekolah minggu adalah adik-adik yang dipilih oleh Tuhan. Makanya kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu sungkan ketika kita datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu ketika mungkin salah satu guru sekolah minggu kita, di saat kita beribadah, kita dipilih untuk berdoa. Oh, adik ini berdoa. Terus adik-adik mulai ragu. Aku tidak bisa. Aku nggak bisa berdoa makan aja nggak bisa. Nah, adik-adik jangan ragu. Ketika adik-adik dipilih, laksanakan tugas itu dengan baik. Karena seperti Tuhan memilih Bapak Harun, adik-adik juga dipilih untuk melayani Tuhan. Adik-adik dipilih untuk melaksanakan tugas, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika dipilih untuk menjadi pemimpin pujian, lakukan itu dengan sukacita, ya. Adik-adik, kita mau belajar melayani Tuhan, kita mau belajar percaya dengan pilihan Tuhan. Kita percaya bahwa ketika dipilih Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memelihara kita. Tidak perlu ragu. Kakak percaya firman hari ini boleh meneguhkan kita untuk menerima tugas daripada Tuhan, kita menerima tugas dan melayani Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, ketika Musa melakukan firman Tuhan dan Harun menerima tugas daripada Tuhan, Harun melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, adik-adik, dan Tuhan menyertai
Harun, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sudah dipilihnya ya. Adik-adik harus percaya itu. Dan sekarang kita mau buka di dalam satu ayat. Ini akan menjadi ayat hafalan kita. Adik-adik boleh buka di dalam Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-5a. Mazmur pasal 65 ayat 5a. Mari kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Sekali lagi, Mazmur pasal 65 ayat 5a. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagialah orang-orang yang dipilih itu Tuhan. Adik-adik juga harus berbahagia karena Tuhan sendiri sudah memilih adik-adik semua. Nah, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik untuk kita. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, dan kita akan berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita menutup mata kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memilih Bapak Harun untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Kami bersyukur juga Tuhan telah memimpin kami, percayakan kami untuk kami boleh melayani Engkau. Ajar kami tidak meragukan penyertaan Tuhan, ajar kami untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, apa pesan firman Tuhan hari ini? Lakukan ya dalam kehidupan adik-adik semua sehari-hari. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kak Christine ajak kamu bisa memberi persembahan. Kamu bisa minta tolong mama papa untuk memberikan persembahan melalui rekening gereja ataupun scan QRIS yang akan muncul di layar adik-adik semua. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan kami. Tuhan berkati persembahan ini untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau pilih, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau pilih, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Nah, Kak Christine terus mengundang adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah KA di Pluit baik secara online maupun secara onsite. Kamu bisa datang langsung ke gereja di Pluit. Pukul 9 pagi, adik-adik bisa datang bersama dengan mama dan papa. Kakak-kakak sekolah minggu KA di Pluit sudah tunggu kamu ya di gereja untuk kita sama-sama memuji Tuhan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita secara online pada hari ini. Minggu depan ikuti terus ya ibadah KA di Pluit secara online. Nah, sebelum mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap kami yang menyaksikan jalannya ibadah ini secara online. Berkati kami semua, tolong kami semua Tuhan, agar kami jadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat. Tuhan memberkati dalam sekolah kami, Tuhan memberkati dalam kehidupan kami sehari-hari. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.